ormas-ormas terlarang seperti FPI dan HTI bisa dipulihkan kembali jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden nanti. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri. Saya doakan semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Esa. Amin. Ada sebuah narasi yang menurut saya pribadi ini sangat aneh tapi nyata. Tidak mau dicap sebagai bapak politik identitas, tapi mau menerima dukungan dari partai umat yang jelas-jelas menggaungkan politik identitas tersebut. Label bapak politik identitas yang melekat pada diri Anies Baswedan ini bisa jadi ancaman yang serius bagi dirinya sendiri. Di satu sisi, Anies terlihat ingin menjauh dan bahkan ingin sekali bebas dari isu yang berbau politik identitas tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, isu tersebut digunakan oleh Partai Umat sebagai salah satu cara untuk merebut kemenangan. Dukungan Partai Umat ini jelas sangat berbahaya untuk pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Di sini ada kebingungan yang ditangkap publik. Katanya pengen menjauh dari politik identitas, tapi mengapa harus hadir di acara Rakernas Partai Umat itu? Harusnya kan nggak perlu datang lah. Logikanya kan seperti itu. Dari kejadian ini ada dua poin penting yang harus saya garis bawahi. Poin pertama, saya menilai bahwa ada kesamaan antara Partai Umat dan Anies Baswedan, yaitu sama-sama berbahaya. Mengapa demikian? Karena apa yang kita ketahui bahwa Partai Umat ini sudah jelas-jelas menggaungkan politik identitas. Bisa saja tidak menutup kemungkinan ormas-ormas terlarang seperti FPI dan HTI bisa dipulihkan kembali jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden nanti. Karena sudah jelas faktanya adalah FPI dan HTI lah yang berperan besar memenangkan Pilkup DKI 2017. Dan tentunya FPI dan HTI ini pasti akan kembali berupaya agar si Anies Baswedan bisa terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Dan ketika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, nah disitulah mereka akan menuntut Anies Baswedan untuk memulihkan kembali ormas FPI dan HTI tersebut. Lalu poin kedua, selain berbahaya, Anies Baswedan ini juga bisa dikatakan manusia yang tidak punya pendirian alias pelin-pelan. Sebagaimana kita ketahui, banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini dianggap sebagai antitesa Presiden Republik Indonesia terbaik saat ini, yakni Insinyur Haji Joko Widodo. Akan tetapi, ada pula narasi yang dibangun yang mengatakan Anies Baswedan ini siap melanjutkan program Jokowi, salah satunya yakni IKN. Katanya antitesa, kok mau lanjutkan programnya? Ini mengingatkan kembali saya akan di mana saat kampanye Pilkup DKI 2017 silam. Anies Baswedan pernah mengatakan, Jakarta sudah mengambil keputusan yang salah dalam mengatasi masalah banjir. Yang artinya, Anies Baswedan ini menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Namun, alhasilnya Anies malah menggunakan cara yang dilakukan oleh Ahok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak dulu video yang satu ini sebagai bukti biar jelas. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut,
Saleh, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Video ini membuktikan kalau Anies Baswedan adalah manusia yang pendiriannya tidak tetap, alias pelin-pelan seperti apa yang saya katakan tadi. Atau mungkin juga bisa dibilang si Anies Baswedan ini adalah tipe orang yang suka menjilat ludahnya sendiri. Pesan saya untuk kita semua, ingat, jangan sampai salah pilih pemimpin. Indonesia tidak miskin akan calon-calon pemimpin terbaik. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.